Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tugas tentang pengontrolan motor listrik pada DOL, yaitu dengan mata kuliah instalasi listrik 2. Yang pertama, pengertiannya. Pengertian DOL atau Direct Online Starter. Direct Online Starter atau bisa disebut dengan DOL yaitu rangkaian kontrol listrik yang berfungsi memberikan sebuah arus kepada motor atau L-mode agar motor listrik tersebut bisa berputar untuk menggerakkan suatu mesin. Rangkaian Direct Online Starter ini sering dipakai pada industri karena motor listrik pada start awal membutuhkan sebuah arus yang sangat tinggi, bisa disebut dengan inrush current. Untuk mengurangi lonjakan arus yang tinggi pada motor atau elektromotor diperlukan sebuah rangkaian kontrol yang disebut dengan Direct Online atau bisa juga menyebutnya DOL Starter. Dan perlu juga diketahui inrush current atau lonjakan arus startnya yaitu 4⁻⁷ dikali Len sama dengan nilai nameplate elektromotor. Lanjut, pada aplikasi Direct Online Starter. Rangkaian Direct Online Starter ini biasanya diaplikasikan di dunia industri seperti pabrik. Kebanyakan DOL ini digunakan pada mesin atau kapasitor elektromotornya di bawah 10 kW. Jika mesin atau elektromotornya di atas 10 kW, bisa menggunakan rangkaian start delta atau inverter. Masuk ke prinsip kerja Direct Online Starter. Rangkaian Direct Online Starter secara umum bekerja langsung memberikan tegangan 380 volt AC pada elektromotor, jadi langsung full load untuk menggerakkan elektromotor. Melalui sebuah rangkaian yang mempunyai pengaman short circuit dan overload untuk mengamankan sebuah elektromotor tersebut, sambungan yang disarankan adalah delta, tetapi tergantung pada elektromotor tersebut, ada juga yang sambungan bintang atau star. Sarannya, lihat terlebih dahulu nameplate dari motor tersebut untuk tegangan 380 volt AC menggunakan sambungan delta atau star. Komponen yang dibutuhkan pada Direct Online Starter ini itu yang pertama MCB, kedua MCCB, ketiga push button, keempat thermal overload relay, kelima kontaktor coil dengan 220 volt AC, keenam pilot lamp, 7 emergency stop, dan ke-8 kabel kontrol 0,75 mm. Pada miniatur circuit breaker ini atau MCB berfungsi untuk mengamankan sebuah hubung singkat atau konsleting pada jalur rangkaian kontrol. Jadi tidak langsung imbas ke MCCB utama dan memudahkan ketika maintenance atau cuma mencoba sebuah rangkaian kontrol. Kedua, Molded Case Circuit Breaker atau MCCB. Sama halnya MCB untuk mengamankan hubung singkat, tetapi ini lebih ke jalur daya atau jalur yang menyuplai untuk ke elektromotor. MCCB ini biasanya digunakan untuk 3 fase. Yang ketiga, push button. Komponen push button ini mendukung untuk sebuah trigger atau perintah untuk menyalakan sebuah kontrol dengan sistem kerja open close. Push button mempunyai sebuah kontak yang dinamakan normally open atau NO dan normally close NC. Warna yang digunakan adalah hijau untuk on atau start dan warna merah untuk off atau stop. Yang keempat, thermal overload relay. Komponen ini adalah sebuah nyawa pada elektromotor. Kenapa saya bilang nyawa? Karena fungsi dari thermal overload relay atau biasanya bisa disebut TOR. Untuk mengamankan sebuah elektromotor berdasarkan ampere atau arus jika elektromotor melebihi yang sudah ditetapkan pada nameplate motor tersebut bisa terbakar. Yang kelima, kontaktor. Kontaktor berfungsi untuk on atau off sebuah arus yang menuju ke elektromotor dengan perintah dari push button atau komponen lainnya. Fungsinya seperti saklar tetapi ini 3 fase dan memiliki kemampuan ampere yang tinggi dan menggunakan koil untuk menarik kontak-kontak pada kontaktor tersebut. Yang keenam, pilot lamp. Komponen listrik yang berfungsi untuk menandakan sebuah rangkaian tersebut on atau off dengan menyalakan sebuah lampu dengan warna yang dikehendaki teknisi. Selanjutnya, kabel kontrol.
Kabel kontrol ini sangat perlu karena menghantarkan tegangan atau arus dari komponen satu dengan komponen yang lainnya. Ketika komponen tersebut disatukan oleh kabel kontrol, maka rangkaian tersebut bisa dikerjakan sebagai sekuen atau berurutan sesuai dengan yang ada di wiring. Nah, ini termasuk diagram direct online starter. Dan pada penjelasan kontrol direct online starter. Pada gambar tadi, terdapat dua rangkaian, yaitu rangkaian daya dan rangkaian kontrol. Pertama akan saya jelaskan urut rangkaian kontrolnya. Langkah pertama, MCB di-on-kan, arus yang mengalir ke emergency stop. Emergency stop dalam posisi normal, NC, arus mengalir menuju TOR. Thermal overload delay, atau TOR, dalam keadaan normal, maka arus bisa mengalir dan menuju ke push button stop. Push button stop dengan keadaan normal NC, arus melewati dan berhenti pada push button start, karena push button ini normalnya adalah open, atau NO. Tombol push button hijau, start, maka arus akan mengalir dan menuju ke kontaktor, atau AL. Kontaktor bekerja, kemudian kontak NO dari kontaktor 13 dan 14, semulanya NO menjadi NC, dan membuat pengunci agar kontaktor bekerja terus, sebab push button start jika dilepas tidak mengalir arus. Pilot lamp warna hijau menyala, tombol push button stop dan untuk mematikan rangkaian direct online tersebut. Jika trip maka overload dari 97 dan 98 berubah menjadi NC dan pilot lamp merah menyala. Ada juga kelebihan rangkaian direct online starter atau DOL. Yang pertama, torsi awal yang tinggi, kedua mudah digunakan dan paling ekonomis, yang ketiga rangkaian kontrol yang mudah dibuat, yang keempat mudah dalam troubleshooting, yang kelima lebih kompak dalam ukuran lamping. Yang kelima, tegangan mekanis pada sistem mekanis meningkat karena torsi awal yang tinggi yang tidak perlu bahkan ketika tidak diperlukan oleh beban, dan ini sangat berbahaya bagi masa pakai alat berat. Selanjutnya, starter DOL hanya cocok untuk motor dengan peringkat kurang dari 10 kW. Selanjutnya, kerugian starter DOL adalah memberikan arus awal setinggi mungkin.